Jadi Hasbi udah ditangkap polisi lagi. Ya udah. Terima kasih infonya. Semoga Hasbi nggak ngelakuin hal-hal nekat lagi biar hukumannya nggak bertambah. Jadi sepi juga yang ada lo, Bi. Biasanya ada aja tingkah laku lo yang bikin gue jadi ngomel kayak ibu-ibu komplek. Mas. Alhamdulillah ya Mas. Tadi kata dokter Elio tuh nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Mungkin seharian ini memang dia nggak nyaman aja sih, lah. Makanya rewel. Mungkin. Oh iya, aku masih nggak nyangka deh sama cerita kamu yang tadi. Aku nggak percaya Hasbi bisa ngomong kayak gitu ke kamu. Hasbi itu memang manipulatif. Sejauh yang aku ingat, dia tuh nggak pernah mau mengakui kesalahannya tanpa kata tapi. Apalagi tadi itu, dia mengiyakan kalau dirinya tuh sebagai orang jahat. Tapi tadi aku lihat sorot matanya, itu kayak dia beneran menyesal dengan apa yang udah dilakuin, Mas. Aku nggak pernah ngeliat itu sebelumnya. Aku nggak pernah ngeliat itu sebelumnya. Ya, semoga Hasbi bisa menjadi manusia yang lebih baik lah setelah Elio hadir di dalam hidup dia. Amin. Insya Allah ya. Semoga demi kebaikannya Elio. Karena suatu saat nanti Elio kan pasti akan ketemu sama ayah kandungnya. Dan aku berharap di saat itu Hasbi udah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sayang. Kamu kayaknya capek banget ya setelah dari acara Amor. Lumayan, tapi aku happy ngejalaninnya. Oh ya? Bagus kalau kayak gitu. Mungkin sekarang kita jalanin honeymoon kita yang tertunda. Lihat Aurora. Gimana Auroranya tadi? Aurora. Beneran nih Mas? Iya beneran sayang. Jadi rencananya aku bakal titipin Syifa sama Elio ke Mamah dan Mbak Tanti. Dasar. Kamu manfaatin pemainnya anak-anak. Ya nggak apa-apa lah sayang. Mama juga kan pasti happy. Dia pasti seneng karena bisa quality time sama cucu-cucunya. Yang penting kan kita bisa ngeliat apa? Aurora. Tapi menurut aku tetap ditanyain dulu sih sama mama. Nanti khawatirnya malah jadi ngerepotin mama. Ya nggak apa-apa kok sayang. Pasti aman semuanya. Pokoknya bulan madu kita akan menjadi bulan madu yang paling manis. Paling manis. Cut Aurora. Gemes banget. Coba ngomong lagi Aurora.
Ya udah, kalau gitu kita tidur yuk. Ayo. Mau kemana? Ada apa, Bos? Kok mau nanya ada apa? Bukannya tadi kita udah sepakat ya kalau malam ini Iya, aku lupa. Maaf. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran rumah, percobaan pemerkosaan, serta percobaan melakukan peledakan sebagaimana dalam dakwaan. Maka dengan itu Majelis Hakim menyatakan terdakwa Hasbi Raditya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun penjara. Sidang ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga ya. Si kerak wajan sekarang bakal dicuci sampai kinclong. Biar gak kayak kemarin, butek. Iya tuh, udah di kerangkeng, udah gak bakal bisa kemana-mana lagi. Alhamdulillah juga Kak Lala, Elio, Kak Julian sekarang bisa makin tenang, ya kan? By the way, saya pergi dulu sebentar ya. Ada beberapa berkas tuntutan yang harus saya urus. Mas, hati-hati ya. Oh, sekalian deh gue juga mau pergi cari minum. Dari tadi dalam deg-degan jadi seret. Ya udah kalau gitu biar aku temenin ya, Rin. Guys, couple goals ke depan dulu sebentar. Yaudah, sana buruan, sana. Sabar. Lala, ini Elio dari tadi rewel banget. Apalagi di dalam mobil. Kayaknya dia nggak betah deh, Bu, di mobil. Iya, udah kalau gitu kita ajak jalan-jalan dulu aja sebentar ya. Sini, biar sama saya dulu. Sayang. Yaudah yuk. Saya mohon Pak, kasih saya waktu sebentar ya Pak. Saya pengen bertemu dengan anak saya. Saya minta waktu 3 menit saja. Silakan Pak. Hati-hati, Bu. Hasbi nggak mungkin berani macam-macam di sini. Semoga hasil sidang tadi bisa memuaskan kamu dan juga yang lainnya ya. Saya serahkan semuanya sama hukum. Dan saya harap kamu bisa menjalani hukuman ini dengan kesadaran yang penuh, Hasbi. Elio gimana? Dia baik aja kan? Elio sehat, kuat seperti mamanya. Maaf Pak,
Waktu Anda tinggal 2 menit lagi. Pak, aku boleh minta izin? Aku pengen gendong Elio. Sebentar aja. Gak apa-apa, Kak. Aku bakal pantau terus. Bayi ini, kalau gue lihat-lihat, kok matanya mirip sama gue ya? Ah, gede ganteng nih pas ini. Laki-laki kan nih bayi. Ternyata Elio adalah bayi yang kemarin bersamaku di taman. Hasbi, kamu nangis? Aku nggak sadar aku nangis, Ra. Aku nggak tahu, aku ngerasa berbeda saat aku dekat dengan Elio. Sesuatu yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Lah aku masih punya kesempatan kan untuk bertemu dengan Elio.
Pak, aku takut. Aku takut Elio tumbuh besar sama seperti aku lah. Ayah ini seorang iblis lah. Aku takut lah. Hasbi, gak akan ada yang bisa memutuskan hubungan seorang ayah dengan anaknya. Elio akan selamanya menjadi anak kamu. Lah, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku udah ngelakuin banyak kesalahan. Terutama, aku pernah merendahkan kehormatan kamu. Itu bagian yang paling aku sesali dalam hidup aku lah. Aku minta maaf atas luka yang mendalam yang aku lakukan sama kamu. Semoga suatu hari nanti kita bisa benar-benar berdamai. Walaupun aku tahu itu pasti berat buat kamu. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Apalagi kepada hambanya yang mau berusaha bertaubat. Ketika Allah aja Maha Pemaaf, masa iya aku nggak bisa saling memaafkan? Maaf Pak, waktu Anda sudah habis. Mbak, aku nitip Elio sama kamu dan Julian ya. Aku yakin dia pasti akan bahagia bersama dengan kalian. Saya dan Mas Julian udah berjanji ke Kamisya akan selalu ada buat kalian dan selalu menjaga ibu. Aku yakin kalian berdua akan mencintai Elio dengan sepenuh jiwa. Insya Allah. Elio sayang, kamu yang kuat ya. Elio harus selalu tumbuh sehat supaya bisa ketemu sama ayah kamu lagi. Hari ini Bapak ada beberapa jadwal meeting dengan klien besar, terus Bapak... Maaf Pak, kalau Bapak emang kepikiran sama Hasbi, apa nggak sebaiknya kita datang ke pengadilan buat ke persidangan hari ini? Enggak, Riko.
Saya nggak mau melihat keadaan anak saya yang seperti itu. Kalah dari orang lain. Kita harus menyusun sebuah rencana, Riko. Rencana apa, Pak? Kita harus pergi. Jadwal kita masih padat, kan? Bos besar benar-benar tidak seperti biasanya belakangan ini. Gue jadi was-was. Sebenarnya tadi Elio bisa loh mas dibawa ke sini, kan bisa aku gendong. Iya sayang, aku juga tadi udah bilang kayak gitu. Tapi Mbak Tanti maksa. Katanya supaya Elio bisa tidur di rumah biar lebih nyaman. Ya udah. Ini sih Pak, Bu, mau pesan apa? Mau pesan seperti biasa semuanya? Boleh. Oke, saya nasi gorengnya 1 porsi, untuk Mas Julian 1 porsi gado-gado. Terus saus kacangnya diulek sampai halus banget, tapi jangan terlalu banyak ya. Terus rebus telurnya juga setengah matang aja, kerupuknya dibanyakin. Untuk Ardan 1 porsi sate ayam, kemudian ayamnya jangan terlalu berlemak kalau boleh ya. Terus dibakarnya mateng, sama daun bawang, maksudnya bawang goreng, bawang merah yang ada di bumbunya tuh diirisnya tipis-tipis banget. Sama Rindi 1 porsi sop buntut, tapi dagingnya tuh dibakar dulu sebentar sampai agak smoky. Kemudian jangan terlalu banyak bawang gorengnya. Untuk Mas Axel, bisa pesan sendiri kan ya, saya nggak tahu soalnya Mas Axel sukanya apa. Oh, it's okay. Mbak, saya sama nanya saya pakai pacar saya. Sop buntut agak dibakar, biar agak smoky gitu, sama bawang goreng jangan banyak. Mohon ditunggu sebentar ya Pak, pesanannya. Ya, makasih.
Oh ya, honeymoon kalian kemarin gimana? Seru? Gimana? Alhamdulillah seru. Seru banget malah. Lala happy banget ya kamu. Iya Bisa. dong. Kita bener-bener ngeliat aurora, terus pemandangannya indah banget. Ditambah sempet kamu sakit juga kan di sana. Tapi karena saking happy-nya jadi hilang langsung sakit. Udah sebulan jadi pasutri, tapi tetap aja vibes-nya tuh kayak masih baru kemarin gitu loh nikahnya. Oh iya, bisa kali kasih lihat ke kita fotonya. Siapa tahu nanti ketularan, kita bisa jalan-jalan ke apa namanya? Oka Aurora. Aurora, Kak. Kalau Oka Aurora mah penulis sinetron. Oh iya, sinetron Cinta Sepenuh Jiwa ya. Kamu itu gua. Makasih lihat ya. Coba ya, bagus. Ya, Ya kita itu pakai. boleh. Apa yang Boleh semuanya kasih lihat aja. Asik banget tuh kayaknya. Iya, romantis tuh banget. Nanti kita kesana ya, tenang ya. Ya pokoknya kita berdua sempat ngobrolin kalau next time kalau ada kesempatan kita bisa bareng-bareng sana. Amin. Insya Allah. Syifa mana? Kok tumben gak ikut? Syifa udah di rumah nih, tadi dijemput sama omanya. Mas, untuk keperluan akikah nanti sore udah aman semuanya kan? Insya Allah semuanya udah. Tapi maaf nih, ngomong-ngomong, itu si Kunti magang masih suka gangguin Syifa nggak? Oh, atau dia udah nyerah karena rencananya selalu gagal terus. Tunggu, jadi kamu bilang aku masih punya kesempatan untuk dapetin hak asuh anak aku? Meskipun di persidangan cerai kemarin aku sama Julian yang dapat hak asuh anak ya? Iya, benar. Tapi kamu harus mengajukan hak asuh itu lewat pengadilan lagi. Oke, tapi gimana caranya supaya aku menang? Supaya aku bisa dapetin hak asuhnya Syifa lagi? Caranya, kamu harus bisa membuktikan kalau mantan suami kamu itu udah nggak mampu lagi dalam merawat Syifa. Baik dalam keadaan ekonomi ataupun dalam keadaan psikisnya. Ya, misalnya gini, kalau mantan suami kamu menikah lagi dan punya anak lain dari istrinya, ini bisa jadi peluang besar untuk kamu, untuk bisa dapetin hak asuh anak lagi. Karena kamu udah nggak punya tanggungan. Kalau nggak salah, mereka kan dititipin bayinya Meisha. Pasti mereka sibuk banget ngurusin bayi itu. Berarti ini celah buat aku masuk kembali ke Syifa. Aku yakin Syifa pasti punya warisan harta yang bisa ditarik waktu dia cukup dewasa nanti. Dan aku akan megang itu, sementara kalau aku dapat hak asuhnya. Hai Elia. Curug. Bang. Curug. Bang. Elia. Mau lihat bunga cantik gak? Mbak Tanti. Apa, Neng? Syifa boleh nggak dorong strollernya Elio? Oh, Neng Cipa. Itu kan strollernya berat. Emangnya bisa, Neng Cipa? Ya dicoba dulu. Syifa kan pasti bisa. Neng Cipa, mendingan tunggu papa sama bunda aja ya pulang ya. Neng Cipa, Mbak Tanti lupa. Mbak Tanti lagi ngisi air di bak mandi. Aduh, Neng Cipa tolong jagain Elio dulu ya. Iya. Takutnya luber ya. Oke. Elio, kita main yuk. Yeay.
Astagfirullahaladzim. Sayang, hati-hati ya. Hampir aja. Syifa, sayang. Lain kali mainnya hati-hati banget. Elio kan masih kecil banget. Jadi Syifa harus pelan-pelan main sama Elionya ya. Tadi kalau seandainya nggak ada papa sama bunda gimana, bahaya. Hati-hati ya Syifa ya. Ya udah, minta maaf dulu ke Elio ya. Maaf ya Elio. Pinter anak papa. Mau apa lagi sih Eliza ini? Eliza nelfon aku. Angkat aja dulu, Mas. Halo, ada apa ya? Sesuai janji kamu, aku masih bisa kan ketemu sama Syifa? Aku pengen ajak dia jalan-jalan sore ini. Aku udah lama banget gak ketemu dia, udah berminggu-minggu loh. Riko, kamu sudah kenal lebih dulu Julian dan Lala kan? Lumayan, Pak. Kenapa? Apa yang kamu ketahui soal mereka? Setahu saya, mereka pasangan yang cocok dan serasi, Pak. Mereka benar-benar saling mencintai. Iya, Pak. Mereka emang saling cinta. Mereka sudah melewati banyak hal sama-sama. Bahkan mereka berani untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi satu sama lain, Pak. Terkadang cinta akan menjadi kelemahan, Riko. Cinta yang mereka miliki akan menjadi malapetaka dan akan membuat mereka menderita. Syifa, sayang. Maaf ya tadi merpatinya nggak ada, padahal kan kita mau lihat burung merpati. Iya mah, Papa juga suka burung merpati kok. Kan dulu Papa pernah ngajak Bunda main-main sama merpati juga. Oh iya sih. Oh ya, Mama dengar kamu punya adik baru ya? Siapa namanya? Elio, Elio tuh lucu banget. Mama mau lihat Elio nggak? Mau dong, Mama mau lihat. Pasti dia gemes banget ya, kayak mantan suami Bunda kamu itu. Nanti sore, Mama ke rumah Papa aja. Elio mau diakikah, dipotong rambutnya. Oke, nanti Mama bakal ke sana. Kamu gimana? Kamu sayang nggak sama Elio? Tapi pasti Papa sama Bunda jadi gak ada waktu mainnya buat kamu ya, jadi berkurang. Eliza, udahan dulu ya main sore-sorenya. Udah mau maghrib. Next time lagi. Yuk sayang, kita pulang.
Kita cuma butuh satu aja bang, yang satunya udah ada di rumah. Jadi mau yang mana mas? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri aja bang. Yang ini aja. Lu nggak denger apa barusan? Suaranya itu lebih ngebas, lebih berpower. Itu tadinya lebih sehat yang kanan. Kayaknya sama aja deh. Suara dua kambing ini kayak nggak ada beda. Kurang jauh mainnya. Nih, lu dengerin ya. Kambing. Tuh kan dibalas sama dia nyaut. Itu tandanya dia setuju. Pilih dia aja katanya. Tapi gini kak ya, yang kiri itu tuh kayak lebih gemuk gitu. Berarti dagingnya lebih banyak, lebih maknyus. Nah, sesuatu yang lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Woi, pada ngapain sih? Noh, gue udah pilihin kambingnya, udah yang ini aja. Loh, kenapa harus yang ini, Rin? Suaranya emang lebih ngebas. lebih gemuk gak? Apaan sih? Lu kagak lihat nih, lebih keker, lebih laki gitu loh. Gangkung begini, ganteng. Ganteng tuh, lihat. Ngapain lama-lama, udah keburu sore. Ayo, Mas, makasih ya. Woi, ayo. Mbak, woi, ganteng. Iya, yang ini aja nih, lebih laki gitu. Ganteng. Ayo, ganteng. Ganteng. Mas, jadi gimana nih? Itu aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh seru banget. Mama maaf banget Bikin aku potong. apa? Ini lagi mau buat kue seperti biasa. Yang lain mana? Kok kamu sendirian? Mbak Tanti lagi beli ini bahan masakan untuk nanti sore yang kurang-kurang lagi dibeli lagi. Terus Mas Julian sama Syifa lagi ketemu sama Mbak Eliza. Aduh, perempuan itu masih aja ya ganggu Julian sama Syifa. Keras kepala sekali dia. Nggak apa-apa, Ma. Mbak Eliza lagi mau ketemu sama Syifa dan udah lama juga kan mereka nggak ketemu. Iya sih, cuman ya Mama takut aja, kepikiran. Moga-moga nggak terjadi sesuatu yang macem-macem ya selama Syifa ketemu dia. Insya Allah aman. Ada yang bisa Mama bantu? Bisa nggak bukanya? Dari tadi kamu nggak kebuka-buka. Sini. Bisa, Ma. Maaf. Aku minta tolong itu aja potongin bolu gulungnya. Kalau nggak ngerepotin aja. Ini. Kalau ngerepotin nggak bisa, nggak apa-apa. Oh, ini yang udah jadi. Bisa. Udah nggak apa-apa. Mama justru senang. Jadi kita bisa punya quality time. Jarang-jarang ya. Wah, ini udah jadi tadi. Ada yang udah jadi, makanya Mbak. Bukan yang ini ya, pisaunya salah. Iya, beli. Ini ya? Boleh? Oke. Makasih ya, Ma. Mama udah berbesar hati mau nerima Elio. Menurut Lala, sebenarnya kan keberadaan Elio di sini bisa banget membuat Mama tuh jadi merasa kurang nyaman. La, Elio itu masih bayi. Dia nggak tahu apa-apa. Dan dia juga nggak harus menanggung dosa orang tuanya. Justru kita yang sudah dewasa ini yang harus lebih banyak refleksi diri. Oh iya, La. Terus ibu kamu gimana? Dia sudah tahu soal Mesya? Ibu kondisinya memburuk. Aku juga nggak tahu kenapa, Ma, tapi ya sekarang kondisinya kurang stabil. Padahal waktu itu, waktu di pernikahan tuh udah jauh lebih baik kondisinya. Tapi sekarang kambuh lagi. Kamu yang sabar ya.
Ya itulah naluri seorang ibu. Mungkin di bawah alam sadarnya ibu kamu tahu ada sesuatu yang terjadi pada Meisha. Mungkin. Dan iya, ada cemilan. Kambingnya udah siap kan? Udah Kak, itu lagi disiapin di halaman belakang. Alhamdulillah. Awas, ada kambing kabur. Kambingnya kabur ini. Pas mau disembelih. Awas. Kak Aksel yang bener apa? Stop. Ah, mau kemana lagi lo? Mau kemana lagi lo? Kan? Mau kemana lagi lo? Kambing ganteng. Udahlah, semua bisa diobrolin baik-baik. Ya, kambing ganteng. Gua tahu ini adalah detik-detik terakhir lo. Tapi percayalah, ini adalah akhir yang sangat baik. Kambing yang mau disembelih karena buat akikahan itu adalah kambing yang terhormat, Ganteng. Ya udah, yuk kita mulai dari nol ya. Udah nggak usah baperan. Ayo, udah yuk. Udah. Yuk, let's go. Yuk, utuk. Sini. Kanan. Jangan kiri. Kiri ada polisi. Kanan. Ayo. Kayaknya bentar lagi Kak Aksel sama si kambing bakal temenan tuh. Udah bisa tuh ngomong dari hati ke hati sama si kambing. Kocak. Ya udah deh. Kakak masuk dulu ya, mau telepon Mas Julian juga. Soalnya lagi jalan-jalan sama Syifa tadi. Ya. Ntar ya. Tuh dimakan Ya. cemilannya. Kayaknya enak tuh. Bol buatan Kalala. Oh iya. Motor gua belum diambil. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mas. Nggak sengaja, Mas. Pak, yang bener aja, Pak. Itu kalau kena kepala saya bisa bocor tau nggak? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, nanti ada daging kambing. Aduh, pas banget Tanti pengen banget makan daging kambing supaya naikin tensi Tanti yang lagi rendah ini. Mbak, ini daging kambing mau taruh di mana? Sini aja deh, yang sini. Kalau kepala kambingnya, Mbak? Di situ aja. Oh, gini. Iya. Makasih banyak ya. Iya, silakan. Misi Mbak, mau ikut kamar mandi? Mau ke kamar mandi? Iya. Oh iya, sebelah sana ya, Pak. Oh, oke. Iya. Silakan. Tuh, yang pintunya coklat, Pak. Iya. Aduh, lupa. Kan nih kambingnya udah ada. Berarti Tanti harus manggil ibu-ibu buat langsung masak. Oh iya ya. Ayo, Bu. Nih, Bu. Nah, nih daging kambingnya yang udah dipotong-potong nih tuh ya. Banyak juga ya. Iya, nih. Iya, nih kepala kambingnya nih. Wah. Loh, kok kepala kambingnya cuma satu? Tadi perasaan ada dua dah. Atau nanti salah lihat ya? Ya udah deh masak yang ini aja dulu. Mungkin emang Tanti ngelindur kali ya.
Misi Mbak, mau ikut kamar mandi? Mau ke kamar mandi? Iya. Oh iya, sebelah sana ya Pak. Oh, Iya, iya. iya, iya. Silakan, silakan. Tuh, yang pintunya coklat Pak. Iya. Aduh, lupa. Kan nih kambingnya udah ada. Berarti Tanti harus manggil ibu-ibu buat langsung masak. Oh iya ya. Ayo Bu, ayo Bu. Nih Bu. Nah, nih daging kambingnya yang udah dipotong-potong itu ya. Banyak juga ya. Iya, nih. Iya, nih kepala kambingnya nih. Wah. Loh, kok kepala kambingnya cuma satu? Tadi perasaan ada dua dah. Atau nanti salah lihat ya? Ya udah deh masak yang ini aja dulu. Mungkin emang Tanti ngelindur kali ya. Ya udah ini mulai cuci aja deh. Ini diangkat ke situ aja. Bisa nggak? Pelan-pelan. Anak ganteng, kesayangannya Ontila. Pinter banget sih. Leo sebentar ya, Onti mau sholat asar dulu. Tunggu ya. Wudhu dulu. Elio kebangun. Elio. Kepala kambing. Kenapa tiba-tiba ada di dalam sini? Elio? 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 Sayang. Elio, shh. Shh. Sayang kamu kenapa? Di boxnya Elio ada kepala kambing. Kok bisa? Aku juga gak tahu. Sayang, kamu main dulu di belakang ya sama Om Axel. Oke, Pak. Gitu ya? Tuh, Mas. Dia ada di situ tadi. Tapi nggak ada lah. Nggak ada apa-apa kok di sini. Mas tadi beneran ada di sini. Mas ada di dalam boxnya Elio. Kayaknya kamu kecapean sayang. Makanya bisa ngeliatin kayak gitu. Atau mungkin tadi kan kamu habis ngeliat kambing disembelih. Jadinya mungkin kebawa. Enggak, aku nggak mungkin salah lihat. Aku lihat jelas banget, Mas. Ya udah. Ya. Kan yang penting sekarang udah nggak ada. Tapi tadi beneran, aku percaya sama kamu. Kamu mungkin kecapean aja karena kan dari kemarin kamu ngurusin akekahan, terus ngurusin Elio juga, ngurusin yang lainnya juga, jadi mungkin kebawa capeknya. Udah sini, biar aku aja ngurus Elio ya. Kamu istirahat dulu. Halo, anak ganteng. Mas tadi tuh aku beneran loh, Mas. Iya, aku percaya kok sama kamu. It's okay. Ya udah kalau gitu aku sholat asar dulu ya. Ya. Halo. Halo, BBL. Mancuk ya. Capek habis ketemu banyak orang ya tadi ya. Akhir-akhir ini kok sering terjadi hal-hal aneh ya. Kayaknya aku harus mulai waspada deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Julian sudah mengundang kami ke sini. Justru saya yang berterima kasih Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz dan yang lainnya sudah menyempatkan hadir malam ini. Iya Pak. Mari silakan Ya, masuk. siap.
Waalaikumsalam. Ayo silakan. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mari silakan. Silakan. Mas, Sayang. Bentar lagi acara kita mulai ya. Ini masih nunggu beberapa keluarga yang belum datang. ya. Tapi sayang banget ya mas. Mama terpaksa harus pergi karena harus handle klien. Iya. Ya, tapi semoga Mama bisa sempat datang ke sini sebelum acaranya beres. Amin. Tapi jujur aku sebenarnya masih kepikiran soal yang tadi ada di dalam boxnya Elio itu mas. Kamu tenang aja ya. Kita berdoa aja semoga hal-hal yang mengganggu kita itu nggak kejadian lagi. Udah aku ke dalam dulu ya, mau ke toilet dulu sebentar. Oke. Nih Julian sama Lala lebay banget sih. Bukan anak kandung mereka tapi dibikinin acara sampai seheboh ini. Tapi bagus deh. Aku jadi bisa manfaatin momen ini. Bunda, Iya sayang. tolong bukain es krimnya Syifa dong. Boleh, sini. Ini. Koknya gini. Coba pegang tolong. Bunda. Bukain. Oke. Nih. Makasih Bunda. Sama-sama sayang. Ayo. Sayang. Jangan dong. Dede Elio belum bisa makan ice cream. Jangan ya. Syifa aja. Lah, kamu jangan nyalain Syifa terus dong. Dia itu kan cuma mau berbagi doang sama keponakannya, masa nggak boleh sih? Mbak Eliza, saya cuma kasih sedikit pengetahuan aja ke Syifa. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Saya juga ngasih taunya dengan cara yang baik dan halus kok. Syifa, pasti kamu sedih ya dimarahin Bunda Lala. Gimana kalau kita main aja di taman belakang? Enggak, Syifa mau makan es krim sendiri aja. Saya ngasih tahu karena saya peduli dan sayang sama Syifa. Kayaknya mulai ada celah nih biar aku bisa panas-panasin Syifa lagi. Aduh, Lin. Itu si hantu magang.
Aduh, Lin, itu si hantu magang. Ngapain sih pakai pengajian segala? Tuh, bulu kuduk aku pada merinding bangun semua tuh. Iya, emang kalau misalnya ngeliat si Kunti magang itu ya, boleh pengen jambak tau nggak, pengen gebukin kalau bisa. Aku bantuin deh sekarang. Iya kagak, itu mah kita yang bikin masalah. Sal, ngomong-ngomong ya, si Lala tuh cerita ke gua kalau tadi sore dia tuh ngeliat ada kepala kambing di kamarnya. Terus waktu dia periksa ulang, masa tiba-tiba nggak ada? Masa iya tuh kepala kambing bisa terbang sendiri melayang kemana-mana? Kan? Nah, kan? Intuisi aku selama ini pasti bener. Aku yakin rumah ini tuh pasti ada hantunya, Rin. Kepala kambing loh tadi. Kalau kepala kakap aku nggak takut nih, kepala kambing masalahnya nih. Apaan sih? Di rumah ini tuh ya orangnya pada baik-baik, pada rajin sholat. Kalau iya tuh si Jin Ifrit yang tinggal sini, gue percaya tuh kalau pada berhantu nih rumah. Meninggalin juga kayak hantu. Rin, bentar deh. Jangan-jangan setelah nemuin kepala kambing, berikutnya nemuin kepala. Apaan sih? Udah deh, nggak usah ngaco kalau ngomong. Tuh, ada lap. Kenapa nggak dari tadi bantuin, Kak? Masih banyak nih. Ya bilang dong, kan tinggal bilang, gak usah marah-marah terus. Inisiatif, jadi cowok. Iya, cowoknya siapa? Cowoknya gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di acara akekahan putra kami, Elio Pratama. Semoga pertemuan kita hari ini diberikan keberkahan. Amin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ustadz. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kembali mempertemukan kita dalam majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Sayang, Syifa kemana? Syifa kayaknya ngambek deh sama aku, Mas. Tadi soalnya aku sempat tegur dia. Ya udah, kalau gitu nanti aku ajak ngobrol Syifa ya. Kamu tenang aja. Loh, Eliza mana ya? Kok dia nggak ada di sini? Atau jangan-jangan... Oh, ternyata Syifa di sini. Aku samperin ah. Syifa, astaga. Kamu makan sampai belepotan kayak gitu? Cemong semua itu. Kayak sini mama bersihin dulu ya. Bersihin lagi. Astaga. Mama ngerti kok. Wajar emang kalau dalam satu rumah tiba-tiba ada adik baru datang, pasti si kakaknya jadi kurang diperhatiin sama orang-orang. Kayak Baby Elio sekarang yang datang ke rumahnya Syifa kan. Tapi ya, Mama juga loh pernah di posisi kayak Syifa. Mama sempet kesel karena Mama punya adik baru. Terus Mama ngerasa sedih nggak? Sedih banget. Soalnya ya, orang tua Mama tuh sibuk banget ngurusin dede bayi satu itu. Sampai Mama sempet kesel sama adik barunya Mama. Tapi untungnya akhirnya Mama udah gak kesel lagi. Kok bisa? Bisa. Soalnya Mama tinggalnya di rumah tante sama neneknya Mama.
Jadi intinya, Mama udah gak tinggal lagi sama orang tua Mama. Syifa juga loh, bisa ngelakuin itu. Syifa bisa tinggal di tempat lain, gak perlu lagi tinggal sama Bunda. Soalnya kan mereka juga butuh fokus banget ke adik baru baby Elio, ya kan? Terus Syifa tinggalnya sama siapa? Tinggalnya sama Mama dong. Syifa. Kamu kan udah puas dari tadi sore main sama Syifa. Dan kamu datang ke sini itu sebagai tamu. Nggak lebih dari itu. Emangnya kenapa sih? Aku kan cuma mau merhatiin Syifa doang. Lagian kamu juga, perhatian kamu juga lagi ke Elio kan? Memangnya salah ya? Aku mengisi kekosongannya Syifa. Itu cemberut loh dari tadi. Saya nggak peduli sama semua alasan kamu. Papa sama Mama kok bisik-bisik gitu? Syifa, sayang, kita masuk ke dalam yuk. Nanti habis pengajian kita makan puding buatan Bunda Lala. Rasa coklat kesukaan kamu, ya? Oke, Pa. Yuk, masuk ya. Ini saatnya aku ngelancarin rencana yang udah aku siapin tadi. Mbak Tanti, buah-buahannya udah. Ini baru aja mau saya bawa keluar, Bu. Oh, ya udah. Kalau gitu Mbak Tanti coba tolong handle yang di depan dulu ya. Saya masih mau cuciin beberapa sendok, takutnya nanti kurang. Udah biar Tanti aja itu urusannya, Bu. Ibu nggak usah repot-repot begitu. Enggak apa-apa, udah. Mbak Tanti tolong handle yang di depan ya. Oh, oke, kalau kayak begitu. Ntar ya, Bu, nanti bawa ini dulu. Makasih ya, Mbak. Iya, Bu. Hati-hati. Kan masih ada. Halo Mas, mau ke toilet ya? Iya. Kamar mandinya di sebelah sana. Ah, iya.